Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab ke-11, yakni mengelola pengetahuan, dengan subbab 11.1 adalah lanskap manajemen pengetahuan. Nah, kita akan membahas manajemen pengetahuan dan sistem kolaborasi di antara pertumbuhan yang tercepat di area investasi perangkat lunak korporat maupun pemerintah. Nah, pada dekade yang lalu telah memperlihatkan lonjakan pertumbuhan dalam penelitian mengenai pengetahuan dan manajemen pengetahuan dalam bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Nah, manajemen pengetahuan dan kolaborasi sangat erat. Pengetahuan tidak dapat dikomunikasikan dan dibagikan dengan orang lain menjadi hampir tidak berguna jika tidak bisa didistribusikan ke orang lain. Pengetahuan menjadi bermanfaat dan dapat tidak ditindaklanjuti ketika dapat didistribusikan ke seluruh komponen yang ada di perusahaan. Nah, manajemen pengetahuan telah menjadi sebuah tema yang penting dan bagi banyak perusahaan, sebagaimana para manajer menyadari bahwa banyak dari nilai perusahaan mereka bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Penelitian telah menemukan bahwa bagian yang paling besar dari nilai pasar saham perusahaan terkait dengan aset tak berwujud, yang mana pengetahuan merupakan salah satu unsur penting seperti merek, reputasi, proses bisnis yang unik, dan proyek-proyek yang didasarkan pada pengetahuan yang diselenggarakan dengan baik telah diketahui akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi yang luar biasa. Meskipun dampak dari investasi berdasar pengetahuan tersebut sangat sulit untuk mengukurnya. Kita lihat di publikasinya dari Gu and Lev tahun 2021. Nah, di sini kita akan membahas tentang dimensi pengetahuan. Nah, kita akan membahas tentang apa sih pengetahuan itu. Nah, ada perbedaan yang penting di antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Di mana pada bab 1 kita dalam membahas bahwa data adalah aliran kejadian atau transaksi yang dicatat oleh sistem untuk organisasi dan bermanfaat hanya dalam transaksi itu sendiri, tidak untuk yang lainnya. Nah, untuk mengubah data menjadi suatu informasi yang bermanfaat, maka perusahaan harus mencurahkan sumber daya untuk mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori pemahaman. Misalnya total penjualan dibagi menjadi per bulan, per hari, per daerah, atau berdasarkan laporan per toko. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan atau knowledge, maka perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menumbuhkan pola-pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan dapat bekerja. Dan terakhir adalah kebijaksanaan atau wisdom. Diartikan sebagai pengalaman kolektif dan individual dalam menerapkan pengetahuan, memecahkan permasalahan. Kebijaksanaan melibatkan kapan, di mana, dan bagaimana menerapkan pengetahuan. Nah, pengetahuan merupakan suatu atribut individual dan atribut kolektif dari perusahaan. Pengetahuan bersifat kognitif, bahkan psikologis. Kejadian yang berlangsung di dalam kepala perorangan. Pengetahuan juga disimpan dalam perpustakaan dan catatan, dibagikan dalam perkuliahan, dan disimpan oleh perusahaan dalam bentuk pemrosesan bisnis dan kecakapan karyawan. Pengetahuan yang berada dalam pikiran karyawan yang belum didokumentasikan disebut dengan pengetahuan tersirat atau tacit knowledge, sedangkan pengetahuan yang telah didokumentasikan dinamakan dengan explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit. Nah, pengetahuan dapat disimpan dalam email, surat elektronik, grafik, dokumen-dokumen tidak terstruktur, dokumen terstruktur, video, audio-video, dan dalam bentuk notasi-notasi pemrograman lainnya. Nah, pengetahuan pada umumnya diyakini memiliki sebuah lokasi, baik dalam pikiran manusia atau dalam proses bisnis tertentu. Pengetahuan melekat dan tidak dapat diterapkan secara universal atau dipindahkan dengan mudah.
Nah, terakhir, pengetahuan dianggap lebih bersifat situasional dan kontekstual. Sebagai contoh, kita harus mengetahui kapan untuk melakukan suatu prosedur dan juga bagaimana cara melakukannya, atau lebih disebut dengan standar operating process atau SOP. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan adalah aset perusahaan dalam bentuk yang berbeda dari aset lainnya, seperti aset bangunan dan keuangan. Pengetahuan merupakan fenomena yang rumit dan ada banyak aspek dalam proses-proses manajemen pengetahuan. Kita dapat menyadari juga bahwa kompetensi inti berbasis pengetahuan dari perusahaan, dua atau tiga hal yang dapat dilakukan dengan sangat baik oleh perusahaan adalah aset-aset organisasional yang sangat penting. Mengetahui bagaimana melakukan sesuatu secara efektif dan efisien dengan cara yang tidak dapat ditiru perusahaan lain dapat menjadi sumber keuntungan yang utama, juga merupakan keunggulan yang tidak dapat dibeli oleh pesaing lainnya di pasar. Nah, sebagai contoh, memiliki sistem produksi khusus berdasarkan pesanan membutuhkan pengetahuan dan mungkin juga aset tersendiri yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain, atau istilahnya spesifik. Dengan pengetahuan, perusahaan akan lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Tanpa pengetahuan, perusahaan akan kurang efisien dan kurang efektif dalam memanfaatkan sumber daya dan akan berujung sebuah kegagalan. Nah, kita akan lihat dimensi dari pengetahuan. Dimensi dari pengetahuan yang pertama, kita ketahui bahwa pengetahuan merupakan aset perusahaan, di mana pengetahuan merupakan aset tidak berwujud, atau knowledge is intangible asset. Perubahan data menjadi informasi dan pengetahuan yang bermanfaat memerlukan sumber daya operasional yang ini. Nah, berikutnya adalah pengetahuan tidak mengikuti hukum tingkat pengembalian semakin menurun sebagaimana aset fisik, tapi sebagai gantinya efek jaringan pengetahuan yang mana nilainya akan semakin meningkat ketika semakin banyak orang yang menggunakan dan membaginya. Jadi dia tidak akan mengalami sebuah amortisasi atau penurunan. Nah, berikutnya adalah knowledge has different form. Pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda. Pengetahuan dapat bersifat tersirat atau eksplisit, dikodifikasikan. Berikutnya adalah pengetahuan melibatkan kecakapan, kesenian, dan keterampilan. Berikutnya adalah pengetahuan meliputi cara mengikuti suatu prosedur. Berikutnya adalah pengetahuan meliputi alasan mengapa, bukan sekedar kapan sesuatu terjadi atau hukum kausatif. Nah, knowledge has a location. Pengetahuan memiliki suatu lokasi, di mana pengetahuan merupakan suatu kejadian yang bersifat kognitif yang melibatkan model mental dan pemetaan pemikiran individu. Pengetahuan memiliki basis sosial dan individu. Nah, berikutnya adalah sticky, di mana pengetahuan melekat, sulit untuk memindahkannya, yang terperangkap dalam budaya suatu perusahaan dan kontekstual, hanya bekerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, pengetahuan institusional. Pengetahuan dapat berubah-ubah. Nah, pengetahuan bersifat kondisional atau bersyarat mengetahui kapan menerapkan prosedur, yang sama pentingnya dengan mengetahui prosedur atau kondisional. Dan yang terakhir, pengetahuan terkait dengan konteks. Kita harus mengetahui bagaimana memanfaatkan suatu alat bantu tertentu dan dalam keadaan seperti apa alat bantu itu digunakan. Berikutnya kita akan membahas tentang rantai nilai manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan atau knowledge management mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi yang menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan akan meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk belajar di lingkungannya dan memadukan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Oke. Di sini kita lihat rantai bisnisnya, nih, rantai bisnis, rantai nilai manajemen pengetahuan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi. Di sini
Oke, dari sini, dari kita akan mengumpulkan data, maka akan melalui sebuah bisnis proses, yaitu rantai knowledge business value chain, yaitu rantai nilai pengetahuan bisnis yang di dalamnya terdapat sistem manajemen pengetahuan. Dalam sistem manajemen pengetahuan ada kegiatan sistem informasi. Nah, yang pertama adalah mengumpulkan. Nah, eh, pada bagian mengumpulkan, organisasi dapat memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara, bergantung pada tipe dari pengetahuan yang mereka cari. Sistem manajemen pengetahuan yang pertama berupaya untuk membangun gudang dokumen, ya kan? Gudang dokumen perusahaan, laporan, presentasi, dan praktek pelaksanaan yang terbaik. Upaya-upaya ini disebarluaskan dan diperluas menjadi mencakup dokumen-dokumen yang tidak terstruktur seperti email dan lainnya. Nah, pada tahap ini perusahaan akan melakukan pengumpulan dengan menemukan beberapa pengetahuan, pengumpulan data, penelusuran data melalui jaringan neural, menggunakan algoritma kinetik, menggunakan sentra kerja pengetahuan, jaringan para ahli pengetahuan. Setelah perusahaan dapat mengumpulkan data-data ini, maka akan masuk ke bagian penyimpanan. Nah, pada bagian penyimpanan, kita sebagai bagian dari perusahaan akan menyimpan pengetahuan melalui sistem manajemen konten database dan pengetahuan dengan sistem yang lebih tinggi atau lebih baik. Nah, di sini manajemen harus mendukung pengetahuan sistem penyimpanan dan penyimpanan pengetahuan, mendukung pengembangan skema yang dapat digunakan di seluruh perusahaan dalam membuat indeks dokumen, memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah meluangkan waktu untuk memperbarui dan menyimpan dokumen tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, manajer harus memberikan penghargaan pada bagian penjualan yang memasukkan nama calon pelanggan ke dalam basis data perusahaan, di mana seluruh petugas penjualan dapat mengidentifikasi data dari setiap calon yang tersimpan dan dapat memanggil data tersebut dengan baik. Berikutnya adalah diseminasi atau melakukan penyebarluasan. Nah, penyebarluasan ini bisa menggunakan portal intranet, mesin pencari, kolaborasi, dan alat bantu sosial bisnis. Nah, teknologi portal, email, pesan instan, wiki, alat bantu sosial bisnis, mesin pencari telah ditambahkan dalam pengaturan alat bantu kolaborasi, alat bantu penyebarluasan dan kolaborasi dengan pihak yang lain, baik dalam bentuk kalender, data dokumen, dan yang lainnya. Nah, teknologi kontemporer nampaknya telah membanjiri dunia informasi dengan pengetahuan. Bagaimana seorang karyawan dan manajer dapat menemukan sesuatu yang benar-benar penting dan berguna bagi mereka dari lautan informasi dan pengetahuan yang begitu luas. Nah, berikutnya adalah apply, menerapkan. Di sini ketika ada penerapan pengetahuan, diperlukan sistem pendukung keputusan dan aplikasi perusahaan. Nah, tanpa memperhatikan apakah tipe dari sistem manajemen pengetahuan yang dilibatkan, tetapi pengetahuan yang tidak dibagikan dan diterapkan dalam permasalahan praktis yang dihadapi oleh perusahaan dan para manajer tidak akan menambah nilai dari bisnis. Untuk memberikan tingkat pengembalian data investasi, maka pengetahuan organisasional harus menjadi suatu bagian yang sistematis dari pengambilan keputusan manajemen dan diletakkan dalam sistem untuk mendukung keputusan. Oke. Nah, pada akhirnya pengetahuan yang baru harus dibangun di dalam proses bisnis suatu perusahaan dan sistem aplikasi kunci meliputi penerapan perusahaan untuk mengelola proses bisnis internal yang utama serta hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Pihak manajemen akan mendukung proses ini dengan menciptakan praktek pelaksanaan bisnis baru yang didasarkan pada pengetahuan baru, produk baru, jasa baru, dan pasar baru bagi perusahaan. Nah, berikutnya adalah kegiatan manajerial dan organisasional, di mana dalam kegiatan manajemen manajerial dan organisasional ini akan mempengaruhi budaya, pengetahuan, praktik komunitas, jaringan sosial, kegiatan lintas praktik organisasi.
Terus ada rutinitas organisasi dan budaya organisasi, ada pelatihan jaringan budaya dan organisasi dalam bentuk diseminasi dan dalam bentuk penerapan pengetahuan bagi organisasi dan manajerial, maka adalah proses bisnis baru yang berbasis IT dan produk dan jasa yang baru, pasar baru, serta berbagai inovasi. Setelah itu, dari proses ini akan kembali melakukan umpan balik dan muncul kembali sebagai pengumpulan dan penyimpanan serta penyebarluasan data dan informasi. Berikutnya adalah kita akan masuk ke tipe-tipe sistem manajemen pengetahuan. Terdapat 3 tipe dari sistem manajemen pengetahuan yang sangat penting, yakni sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, sistem kerja pengetahuan, dan teknik kecerdasan. Di sini kita akan lihat sistemnya. Yang pertama adalah sistem manajemen pengetahuan secara menyeluruh, di mana sistem ini merupakan upaya keseluruhan perusahaan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, serta menerapkan isi dan pengetahuan digital. Sistem-sistem ini meliputi kapabilitas untuk mencari informasi, menyimpan data yang terstruktur dan tidak terstruktur, serta menempatkan keahlian dari karyawan di dalam perusahaan. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan juga termasuk teknologi pendukung seperti portal, Google search engine, kolaborasi, dan alat bantu sosial bisnis pada sistem manajemen perusahaan serta sistem manajemen pembelajaran. Nah, di sini tentu harus bersifat serbaguna, terintegrasi. Usaha yang digunakan dalam perusahaan untuk menyimpulkan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan muatan dan pengetahuan berbentuk digital. Sistem manajemen konten perusahaan, kolaborasi, dan alat bantu sosial, sistem manajemen pembelajaran, sistem jaringan. Ini adalah sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Yang kedua adalah knowledge work system, di mana perkembangan perangkat lunak atau workstation canggih yang terhubung ke jaringan untuk membantu teknisi dan ilmuwan dalam menemukan pengetahuan baru telah menciptakan sistem kerja pengetahuan baru seperti perancangan yang dibantu dengan komputer, visualisasi, simulasi, dan sistem realitas virtual. Nah, sistem kerja pengetahuan atau knowledge work system (KWS) di sini adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah intelijen teknik. Manajemen pengetahuan juga meliputi kelompok yang beraneka ragam dari teknik kecerdasan, intelijen teknik seperti penelusuran data, sistem ahli, jaringan neural, logika fuzi, algoritma genetika, dan agen intelijen. Teknik-teknik ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, dari yang menitik beratkan pada penemuan pengetahuan, penelusuran data dan jaringan, baik itu bersifat jaringan syaraf atau neural atau intelijen atau algoritma, hingga penyaringan informasi dalam bentuk aturan untuk suatu program baru, baik menggunakan sistem ahli atau smart system atau menggunakan logika fuzi untuk menemukan solusi yang optimal bagi permasalahan. Baik, demikian sesi pembahasan sub 111.1 tentang lanskap manajemen pengetahuan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.